Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Beliau baginda Nabi Muhammad telah memberikan bisyarah, pertanda kepada kita. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ada di hadapannya, maka Al-Quran yang akan mempertanggungjawabkan dia untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau membimbing dia menuju di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai referensi hidupnya, sebagai penuntun hidupnya, maka dia akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Makanya tidak ada satupun solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali kembali kepada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'allahu wara'a dhahirihi saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di bawah punggungnya, maka niscaya Al-Quran akan menuntun dia menuju ke neraka. Neraka di sini bisa neraka dunia atau neraka akhirat. Neraka dunia seperti yang kita jelaskan di minggu yang lalu. Ini flashback sedikit. Seseorang yang sudah meninggalkan hukum Al-Quran, terutama adalah umat Islam. Umat Islam jika sudah meninggalkan Al-Quran, atau kadang umat Islam merasa sok lebih pintar dari Allah subhanahu wa ta'ala, merasa lebih bijak dari Allah, sehingga mengkritisi hukum Al-Quran. Semisal ada orang mengatakan negara kita ini tidak cocok dengan hukum Al-Quran, dengan potong tangan, dengan hukum jinayah, ini tidak cocok negara kita, adat budaya kita tidak cocok. Nah, ini orang yang benar-benar tidak mengerti agamanya. Jika sudah engkau tidak mampu untuk melaksanakan hukum Allah, tidak mampu melaksanakan perintah Al-Quran, jangan engkau menghinanya. Ini orang yang mengatakan tidak cocok buat negara kita, tidak cocok untuk wilayah kita. Ini orang sudah tidak mampu melaksanakan hukum Allah, menghina lagi Al-Quran. Hati-hati. Ngaku saja. Kalau engkau tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah, ngaku aja. Kalau kita tidak mampu, kita tidak cukup iman untuk melaksanakan hukum Allah, mengaku gitu aja, selesai sudah. Tidak usah mempolitisir, tidak usah berkata-kata yang untuk membela diri. Kalau Al-Quran tidak cukup, Al-Quran tidak bisa, nah, ini menghina Al-Quran. Orang yang mengatakan seperti itu hukumnya murtad, dia keluar dari agama Allah. Hati-hati mengatakan menghina Al-Quran, Al-Quran tidak cocok, Al-Quran begini, ini orang yang tidak beriman, orang mengatakan demikian. Jadi harus benar-benar dipahami bahwa di negara kita ini tidak ada hukum yang melawan Al-Quran. Jadi hukum yang ada di negara kita ini semuanya sesuai dengan Al-Quran. Semuanya sesuai. Tetapi tidak lengkap. Hukum yang ada di Indonesia ini sudah mendekati hukum Al-Quran. Apa sebab? Ada tim ro'yahnya. Iya kan? Ada tim ro'yah. Ro'yatul hilal. Melihat bulan, menentukan tanggal Idul Fitri, menentukan tempat pemakaman. Ada
tim untuk jenazah dan lain sebagainya sudah diatur di dalam negara kita, termasuk haji. Ini kan hukum Al-Quran ini haji, diatur oleh negara kita. Negara kita sudah melaksanakan hukum Al-Quran, tetapi belum sempurna. Makanya kalau ada orang mengatakan Al-Quran tidak cocok dengan negara kita, ini orang yang benar-benar keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengentengkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan jika orang-orang yang semacam ini saqahu ilan nar, dia akan mendapatkan siksaan dunia, tersiksa hukumnya. Orang yang benar-benar meninggalkan Al-Quran sumpek dan selalu khawatir dengan kejadian yang ada. Beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan, An-naru ila fasaqatil quri'a asra'u minha ila abdatil awthan. Ini ancaman. Api neraka ini lebih cepat merenggut para pembaca Al-Quran yang fasik daripada merenggut mereka yang menyembah berhala. Ada orang ngerti hukum Allah, ada orang ngerti peraturan fikih, tetapi dia tidak mau melaksanakan fikih. Dia tidak mau menerapkan hukum Allah dengan alasan berbagai alasan. Maka mereka ini yang mengerti tentang agama, tidak mau menyuarakan suaranya tentang masalah agama yang dia ketahui, dia akan dibakar di neraka sebelum Allah membakar para penyembah berhala. Makanya hati-hati kalau kita belajar agama terus kita melanggar apa yang kita tahu, fal iyadzubillah min dalik. Annal Qur'an gharibun fi jawfi zalim wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'an yal'anahu. Subhanallah. Annal Qur'an gharibun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini tidak akan betah singgah di hati orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain, ini Al-Quran tidak akan pernah singgah di dalam hatinya. Tidak akan bisa. Di dalam arti tidak akan betah, tidak akan singgah. Dia tidak akan bisa untuk melaksanakan hukum Allah. Dia tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam, dan ketahuilah berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedang Al-Quran lagi melaknat dia. Dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk dia. Apa yang dimaksud? Yaitu orang yang senantiasa perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia baca. Dia membaca laknatullahi ala kadzibin, tapi dia berdusta. Allah mengutuk orang-orang yang zalim. Dia membaca Al-Quran ini dibaca fadilah, tapi kalau dia melaksanakan ancaman Allah, Al-Quran tersebut telah mengutuk dirinya. Allah melaknat orang-orang pemakan riba, sedangkan dia makan riba, Al-Quran telah mengutuk dia. Mereka yang senantiasa menenggak minuman keras, menenggak pil koplo, dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran telah mengutuk dia. Terus gimana ini? Berarti kita nggak usah baca Al-Quran, kan begitu? Daripada Al-Quran mengutuk kita tidak usah membaca Al-Quran, berarti begitu. Maknanya Al-Quran itu akan menuntun kita. Kita lihat aja Al-Quran, dilihat aja, gak usah dibaca, dilihat aja, itu akan menuntun kita. Ini yang dimaksud adalah orang yang mengerti hukum, orang yang mengerti hukum tetapi tidak menerapkan. Orang mengerti hukum, bagaimana hukumnya jika engkau memiliki istri tidak memakai kerudung, gak pakai jilbab. Gimana hukumnya? Haram, dosa. Tapi engkau membiarkan istrimu tidak memakai jilbab, engkau dikutuk oleh Al-Quran. Engkau mengerti hukum, jika seorang perempuan menggunakan parfum, lalu sampai tercium oleh lawan jenisnya, maka zina. Ketika engkau membiarkan istrimu yang seperti itu, engkau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikutuk oleh Al-Quran. Makanya ilmu ini
jangan cuman kita tambah, ilmu ini jangan cuman kita pelajari, tapi diamalkan, diterapkan. Karena ketika kita menuntut ilmu tanpa ada penerapan, tanpa ada pengaplikasian, justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Maimun bin Mahran radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan banyak seseorang ini yang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Maka beliau ditanya, apa maksud ini? Orang baca Al-Qur'an tapi malah melaknat Al-Qur'an tersebut. Beliau menjawab bahwa laknat Allah bagi para pendusta, sedangkan yang membaca adalah seorang pendusta. Ia membaca tentang masalah ancaman Allah, sedangkan dia melaksanakan segala yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an menjadi pengutuk buat dia. Disebutkan dalam hadis, innal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalahu mathal raihanah rihuha thayyibun wa ta'muhu murrun. Orang yang membaca Al-Qur'an, ada orang munafik membaca Al-Qur'an, ini diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad seperti semerbak bau wangi, tetapi rasanya pahit. Ada seseorang yang ada 3 kategori di dalam kitab Nasoih Diniyah yang lain itu disebutkan oleh Imam Haddad. Seseorang itu ketika membaca Al-Quran, lalu dia menerapkan, ini seperti buah yang manis, seperti buah yang manis, dan baunya wangi. Ini orang baca Quran juga menerapkan. Ibarat yang kedua, orang berbau wangi tapi rasanya pahit. Ini adalah orang munafik. Baca Quran tapi tidak mengaplikasikan. Ada juga yang baunya tidak sedap dan rasanya pahit. Ini orang yang sudah tidak mau baca Quran, sudah gitu tidak mau juga mengaplikasikan Al-Quran. Ini wis pahit, ambune gak enak ya. Ini diibaratkan seperti itu. Ana aqwaman yaqra'ul Quran kama unzila. Sesungguhnya ada kelompok yang membaca Al-Quran seperti saat diturunkan. Wa annahu la yujawwizu taraqihum yamruquna minal Islam kama yamruqu syahmu min zamani. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran seperti ketika Al-Quran diturunkan, tetapi bacaan itu tidak melewati batas tenggorokan mereka. Ini diibaratkan seseorang ketika melihat anak panah yang keluar melesat dari busur panahnya. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak melaksanakan apa yang telah Al-Quran perintahkan. Fal'iyadu billah min dalik. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu hadis sebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Termulianya kalian, saking tingginya orang yang mengerjakan ini, sambil mengatakan khairukum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar ngaji, mengajarkan isi Al-Quran, termasuk fikih, ini juga isi Al-Quran, termasuk hadis, nahwu, orang belajar baca kitab, ini definisi akar-akar daripada bacaan Al-Quran. Ranting-ranting, dahan-dahannya Al-Quran itu hukum fikih. Pusatnya adalah pada pohon tersebut, yaitu Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat kita menjadi ahlul Quran. Al-Quran mencintai kita dan kita pun dicintai oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidi habib jamal mutawabina wa bakar ba'angil wa alamana qutbu zaman habib umar wa bin habibullah hadratin nabi siril fa